Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc dan para dosen penguji yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Nisa Darojat. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Dari Interaksi ke Transaksi, bagaimana tayangan langsung TikTok Shop mendorong pembelian kompulsif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan perdagangan elektronik Indonesia yang tidak terlepas dari penetrasi media sosial. Pertumbuhan pengguna media sosial Indonesia mencapai 143 juta pengguna pada awal tahun 2025. TikTok mendominasi sebagai penggunaan bulanan tertinggi melampaui YouTube, dan Indonesia menjadi basis pengguna TikTok terbesar di dunia per Juli 2025 melampaui Amerika Serikat. Pertumbuhan global TikTok yang konsisten dari tahun 2020 hingga tahun 2025 menunjukkan TikTok telah menjadi platform digital yang mapan. TikTok juga bertransformasi menjadi platform bisnis melalui TikTok Shop dan program tayangan langsung yang mengintegrasikan promosi, interaksi, dan transaksi secara bersamaan. Dalam hal ini, TikTok Shop meningkatkan konversi dan mempercepat realisasi penjualan, dan mendorong interaksi lebih intens dengan kombinasi visual, suara, dan gerakan yang langsung. Namun, lingkungan tayangan langsung yang sangat interaktif juga memunculkan dinamika perilaku konsumen yang berbeda. Paparan sosial berulang mempersulit konsumen membedakan kebutuhan aktual dari dorongan sesaat. Keputusan pembelian juga kerap dipengaruhi oleh faktor emosional, bukan pertimbangan kognitif semata. Dan rangsangan simultan dalam tayangan langsung memperkuat pengaruh sosial dan memicu rasa takut ketinggalan serta potensi pembelian kompulsif. Maka dari itu, perilaku pembelian kompulsif ini sangat relevan untuk dikaji secara praktis. Untuk itu, dari latar belakang masalah, ada rumusan masalah, yaitu fenomena tayangan langsung TikTok Shop menghadirkan pengalaman belanja yang interaktif dan personal, namun di sisi lain memicu perilaku pembelian secara spontan tanpa perencanaan, bahkan untuk produk yang tidak dibutuhkan. Konsumen cenderung terbawa suasana ramai, ulasan positif, dan rekomendasi influencer sehingga sering melakukan pembelian kompulsif yang tidak sepenuhnya rasional dan tidak terkendali. Jika tidak dipahami dan dikendalikan, beresiko menimbulkan penyesalan pasca pembelian, stres finansial, ketidakpuasan konsumen, hingga merusak loyalitas terhadap merek maupun platform. Kondisi ini memberi tantangan bagi pelaku usaha untuk merancang strategi pemasaran tayangan langsung yang efektif dan bertanggung jawab, sehingga perlu dikaji sejauh mana pengaruh sosial dan rasa takut ketinggalan mendorong pembelian kompulsif, serta implikasinya bagi keberlanjutan tayangan langsung. Untuk itu, terdapat gap penelitian. Yang pertama yaitu konteks program tayangan langsung belum banyak dieksplorasi. Penelitian pembelian kompulsif daring umumnya berfokus pada perspektif pemenuhan kebutuhan dalam belanja daring, dan determinan serta mekanisme pembelian kompulsif dalam lingkungan tayangan langsung masih belum banyak diuji secara empiris. Lalu yang kedua yaitu terbatasnya kajian empiris pada konteks pasar berkembang seperti di Indonesia. Penelitian ini terdapat 5 pertanyaan penelitian, yaitu apakah pengaruh sosial informatif berpengaruh positif pada rasa takut ketinggalan, apakah pengaruh sosial normatif berpengaruh positif pada rasa takut ketinggalan, apakah pengaruh sosial informatif berpengaruh positif pada perilaku pembelian kompulsif, apakah pengaruh sosial normatif berpengaruh positif pada perilaku pembelian kompulsif, dan apakah rasa takut ketinggalan berpengaruh positif pada perilaku pembelian kompulsif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pengaruh sosial informatif dan normatif dalam mendorong kecenderungan perilaku pembelian kompulsif pada tayangan langsung di TikTok Shop, serta peran rasa takut ketinggalan sebagai mediator di balik hubungan tersebut. Lingkup penelitian ini mereplikasi dan mengadaptasi model konseptual Sun dan Bow 2023 dalam studi mereka yang berjudul Live Streaming Commerce: A Compulsive Buying Perspective, yang termuat dalam jurnal Management Decision 2023. Penelitian ini melibatkan konsumen aktif yang memiliki pengalaman berbelanja melalui program tayangan langsung TikTok Shop Indonesia. Landasan teori dari penelitian ini menggunakan teori dasar SOR, yaitu Stimulus, Organism, dan Response, yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974. Yaitu berupa stimulus, rangsangan eksternal yang diterima individu. Pada penelitian ini berupa pengaruh sosial informatif dan pengaruh sosial normatif. Lalu organisme, yaitu kondisi internal individu meliputi perasaan, persepsi, atau keadaan psikologis. Dalam penelitian ini berupa rasa takut ketinggalan.
dan berujung pada respons, yaitu reaksi atau perilaku akhir sebagai output dari mekanisme pengolahan internal individu. Dalam penelitian ini berupa perilaku pembelian kompulsif. Lalu terdapat 5 hipotesis pada penelitian ini, yaitu yang pertama, pengaruh sosial informatif berpengaruh positif terhadap rasa takut ketinggalan. Hipotesis kedua, pengaruh sosial normatif berpengaruh positif terhadap rasa takut ketinggalan. Yang ketiga, pengaruh sosial informatif berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Yang keempat, pengaruh sosial normatif berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Dan yang terakhir, rasa takut ketinggalan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Dengan model riset yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu kita beralih kepada metode riset. Pada penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif menggunakan desain cross-seksional dan pengumpulan data berbasis metode survei. Metode pengambilan sampel berupa non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan melibatkan responden dengan kualifikasi tertentu. Dengan 3 kriteria unit sampel, yaitu berdomisili di Indonesia, berusia minimal 17 tahun, dan memiliki riwayat menonton dan bertransaksi melalui program tayangan langsung TikTok Shop sekurang-kurangnya 3 kali dalam rentang 3 bulan terakhir. Ukuran sampel mengacu pada Hare et al. 2014 dengan ambang minimum responden yang disyaratkan adalah 5-10 kali akumulasi indikator pada model. Total terkumpul yaitu 318 responden, dan setelah proses penyaringan terdapat 283 responden yang valid digunakan. Kuesioner disebarkan melalui WhatsApp, TikTok, dan Instagram dalam format Google Form. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen kuesioner dengan skala Likert 7 poin. Lalu terkait dengan definisi operasional dan pengukurannya, untuk variabel yang pertama yaitu pengaruh sosial informatif adalah penilaian konsumen mengenai sejauh mana informasi dan tindakan orang lain yang ditampilkan selama sesi tayang langsung dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan dengan 4 butir pengukuran. Lalu pengaruh sosial normatif adalah penilaian konsumen mengenai sejauh mana dorongan untuk memperoleh penerimaan sosial selama sesi tayang langsung memengaruhi penyesuaian perilaku pembelian dengan norma sosial kelompok dengan 3 butir pengukuran. Lalu variabel rasa takut ketinggalan adalah pengakuan konsumen mengenai seberapa kuat kekhawatiran akan kehilangan peluang konsumsi menguntungkan selama sesi tayang langsung yang mendesak untuk segera mengambil keputusan pembelian. Variabel ini diukur dengan 4 butir pengukuran. Lalu yang terakhir adalah perilaku pembelian kompulsif, yaitu pengakuan konsumen mengenai seberapa kuat tendensi melakukan pembelian secara berulang, obsesif serta tidak terkendali selama sesi tayang langsung, yang diukur dengan 3 butir pengukuran. Lalu penelitian ini menggunakan metode analisis SAM-PLS melalui Smart PLS versi 4 dengan melakukan evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Dengan evaluasi model pengukuran ada uji reliabilitas, uji validitas konvergen, dan uji validitas diskriminan. Lalu dari evaluasi model struktural diuji R-square, F-square, dan Q-square. Selanjutnya setelah evaluasi tersebut dilakukan, ada uji model fit dengan melakukan uji SRMR dan NFI, lalu berakhir pada pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping dengan analisis bahwa hipotesis yang didukung jika nilai p-value kurang dari 0,05 dan arah koefisien jalur sejalan dengan rumusan hipotesis. Selanjutnya kita beralih kepada analisis dan pembahasan. Penelitian ini melibatkan 283 responden sebagai partisipan berupa konsumen aktif yang pernah berbelanja melalui program tayangan langsung TikTok Shop Indonesia. Dari tabel statistik deskriptif terlihat bahwa seluruh variabel memiliki standar deviasi di atas 1, menunjukkan keragaman jawaban responden relatif tinggi. Lalu dari matriks korelasi antar variabel, keseluruhan nilai korelasi antar variabel bernilai positif, mengindikasikan adanya hubungan searah antar variabel. Lalu kita menuju ke evaluasi model pengukuran. Dari tabel uji reliabilitas terlihat bahwa seluruh variabel memperoleh skor CA dan CR lebih dari 0,70, menunjukkan bahwa konstruk yang dianalisis memiliki derajat reliabilitas yang baik. Lalu dari uji validitas konvergen, nilai overloadings diperoleh lebih dari 0,70 yang mengonfirmasi kekuatan hubungan antara indikator dengan konstruk laten, sekaligus menunjukkan kapasitas indikator yang cukup kuat dalam mengukur konstruk yang diukur.
Lalu dari nilai AV, seluruh variabel memperoleh nilai lebih dari 0,50 yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians pada indikator-indikatornya sehingga tercermin tingkat validitas konvergen yang baik. Lalu uji validitas diskriminan dengan uji Fornell-Larker tercapai bahwa seluruh nilai akar kuadrat AV yang dicetak tebal lebih besar dari nilai korelasi antar variabel di sekitarnya, sehingga kriteria validitas diskriminan telah tercapai. Lalu dari uji HTMT, seluruh variabel memperoleh nilai HTMT kurang dari 0,90, menunjukkan bahwa setiap konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang disyaratkan. Lalu selanjutnya ada uji model struktural dengan uji R-square, F-square, dan Q-square. Dari tabel nilai R-square diperoleh nilai 0,271 untuk perilaku pembelian kompulsif dan 0,176 untuk rasa takut ketinggalan. Yang keduanya masuk ke dalam kategori lemah. Lalu F-square digunakan untuk mengukur kekuatan efek antar variabel dengan terdapat efek sedang pada pengaruh sosial informatif terhadap pembelian kompulsif dan efek kecil terhadap hubungan yang lainnya. Lalu dari segi Q-square, seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai Q-square lebih dari 0, sehingga model yang digunakan dinyatakan memiliki tingkat relevansi prediksi yang baik. Lalu selanjutnya ada uji model fit dengan SRMR dan NFI. Diketahui bahwa nilai SRMR sebesar 0,069 dan NFI sebesar 0,820 menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang baik. Berakhir pada pengujian hipotesis dilakukan melalui 5.000 kali putaran bootstrapping dengan PLSM untuk memperoleh nilai koefisien jalur dan p-value. Terdapat gambar hasil pad koefisiennya dan tabel hasil pengujian. Dapat disimpulkan bahwa terdapat satu hipotesis yang tidak didukung, yaitu hipotesis keempat. Temuan penelitian ini menunjukkan hasil 4 hipotesis dinyatakan didukung dan 1 hipotesis tidak didukung. Hipotesis keempat dinyatakan sebagai hipotesis yang tidak terdukung, tercermin dari tidak adanya pengaruh signifikan dari pengaruh sosial normatif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Terdapat 2 temuan menonjol, yaitu H1 dan H3, karena memiliki nilai estimasi terbesar. Untuk itu, terdapat pengaruh sosial informatif yang merupakan determinan paling dominan yang memicu rasa takut ketinggalan sekaligus mendorong perilaku pembelian kompulsif konsumen tayangan langsung TikTok Shop Indonesia secara langsung. Beralih pada kesimpulan dan implikasi manajerial, penelitian ini mempunyai kesimpulan yang pertama, bahwa pengaruh sosial informatif berpengaruh positif terhadap rasa takut ketinggalan. Informasi dari influencer selama tayangan langsung yang meyakinkan membuat konsumen merasa perlu segera mengikuti tren atau penawaran yang sedang berlangsung agar tidak kehilangan kesempatan pembelian. Yang kedua, semakin besar dorongan konsumen untuk mengikuti rekomendasi influencer dan menyesuaikan perilakunya agar tetap merasa terhubung, semakin besar pula rasa takut ketinggalan yang muncul. Lalu yang ketiga, konsumen yang mengandalkan informasi influencer, terutama saat tidak bisa mengevaluasi produk secara langsung, cenderung terdorong membeli tanpa pertimbangan matang yang mengarah pada pembelian kompulsif. Lalu yang keempat, terbukti bahwa pengaruh sosial normatif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian kompulsif. Tekanan untuk menyesuaikan diri agar memperoleh penerimaan sosial lebih dulu memicu rasa takut ketinggalan, sehingga pengaruhnya terhadap pembelian kompulsif bersifat tidak langsung. Dan yang terakhir, rasa takut ketinggalan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Konsumen yang merasa takut tertinggal cenderung lebih mudah melakukan pembelian secara cepat, berulang, dan kurang terkendali. Berikut ada 5 implikasi manajerial dari penelitian ini. Yang pertama yaitu adanya transparansi informasi bahwa brand, penjual, dan influencer sebagai streamer perlu menyampaikan informasi produk secara akurat dan terbuka agar konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara objektif dan rasional. Yang kedua, perlu adanya interaksi tanpa tekanan agar komunitas yang terbentuk lebih informatif dan suportif. Lalu yang ketiga, perlu menyeimbangkan persuasi dengan edukasi. Yang keempat, pemanfaatan komunitas secara wajar agar keramaian dan interaksi penonton digunakan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat interaksi, bukan untuk menciptakan tekanan untuk mengikuti keputusan pembelian kelompok. Dan yang terakhir yaitu promosi berbasis urgensi yang wajar
agar tidak memperkuat kecemasan konsumen secara berlebihan, sekaligus tetap mempertahankan perlindungan konsumen dan keberlanjutan hubungan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.